Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada episode kali ini akan dijelaskan mengenai skala pengukuran variabel. Pada video sebelumnya sudah dipelajari mengenai data penelitian dan variabel penelitian. Sebelum penjelasan, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen supaya nanti tetap bisa berbagi ilmu pengetahuan. Skala pengukuran variabel merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Jadi, skala pengukuran variabel ini nantilah yang merupakan suatu aturan atau tata cara dalam proses mendapatkan data berdasarkan variabel yang sudah kita buat. Adapun macam-macam dari skala pengukuran pada variabel yang pertama yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan yang terakhir adalah skala rasio. Yang pertama yaitu skala nominal, yaitu berupa penelitian dengan instrumen penelitian skala nominal sebenarnya tidak melakukan pengukuran, tetapi lebih pada pengkategorian, memberi nama, menghitung fakta-fakta dari objek yang diteliti. Dalam hal ini, skala nominal akan menghasilkan data yang disebut dengan data nominal atau data diskrit, yaitu berupa data yang diperoleh dari mengkategorikan, memberi nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang diobservasi. Sebagai contoh berupa skala nominal yaitu berupa peneliti, ini dapat mengkategorikan sebagai pegawai pria, kemudian pegawai wanita, suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, dan lain-lain. Jadi skala nominal nanti adalah dia yang mengkategorikan. Jadi ada pria, ada wanita, kemudian untuk macam-macam suku, kemudian bisa jadi nanti macam-macam pekerjaan. Yang kedua yaitu berupa skala ordinal, yaitu berupa skala yang berjenjang di mana sesuatu atau lebih atau kurang dari yang lain. Dalam hal ini, data berupa skala ordinal nanti diperoleh dari pengukuran dengan skala yang disebut dengan data ordinal, yaitu berupa data yang berjenjang yang jarak antara satu dan data dengan yang lain nanti tidak sama. Dapat dicontohkan berupa skala ordinal yaitu berupa golongan gaji pegawai, kemudian tingkat pendidikan, kemudian juga status sosial, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu berupa skala interval, yaitu berupa skala yang jarak antara satu data dengan data lain sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol atau nilai absolut, atau nol yang berarti tidak ada nilainya. Ini contohnya yaitu berupa suhu badan penderita demam tipoid. Jadi suhu dari penderita demam tipoid nanti itu tidak dimulai nol, tapi dia dimulai bisa jadi 36 derajat, 36 derajat, bahkan bisa 40 derajat. Jadi skala interval nanti dia nanti tidak dimulai nol. Beda lagi dengan yang dinamakan skala ratio, ya. Skala ratio yaitu berupa skala yang jarak antara satu data dengan data lain nanti mempunyai jarak yang sama tetapi mempunyai nilai nol atau nilai absolut. Jadi contohnya adalah berupa kadar gula darah penderita demam tipoid. Jadi kadar gulanya nanti bisa dimulai dari 0 sampai nanti rentang yang tidak diketahui. Biasanya data ratio nanti ya dalam proses pengukurannya nanti itu biasanya ada rasionya. Jadi mulai dari 0 sampai 10, kemudian 11 sampai 12, kemudian 13 sampai 14, dan lain-lain. Ya. Kemudian macam skala pengukuran selanjutnya yaitu berdasarkan fenomena sosial yang diukur. Ya. Jadi ini ada dua. Yang pertama yaitu skala pengukuran untuk mengukur perilaku asusila dan kepribadian.
Ya, contohnya nanti adalah skala sikap, skala moral, tes karakter, skala partisipasi sosial. Yang kedua yaitu skala pengukuran untuk mengukur berbagai aspek budaya lain dan lingkungan sosial. Ya, contohnya nanti adalah berupa skala untuk mengukur status sosial ekonomi, lembaga sosial, kemasyarakatan, kondisi kerumah tanggaan. Ya, jadi biasanya nanti kalau untuk yang aspek budaya dan lingkungan sosial nanti kita nanti hanya mengukur mengenai dilihat dari status sosial, apakah dia nanti kaya, miskin, sederhana, dan lain-lain. Kemudian macam yang selanjutnya yaitu menurut sikap. Yang pertama adalah namanya skala Likert. Skala Likert nanti digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Ya. Jadi berdasarkan Likert nanti bahwa variabel yang akan diukur nanti dijabarkan menjadi subvariabel, kemudian subvariabel nanti dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat diukur atau indikator. Jadi indikator ini nantilah yang kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden. Ya, jadi skala Likert nanti biasanya nanti berupa data-data hasil pertanyaan dari item instrumen yang akan diisi oleh para responden. Jadi biasanya nanti jawaban-jawaban dari setiap item instrumen nanti yang menggunakan skala Likert nanti mempunyai gradasi. Ya, jadi mulai dari sangat positif sampai nanti sangat negatif. Jadi dapat dicontohkan contohnya yaitu berupa sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan tidak setuju. Ya, jadi dari sini nanti dapat dilihat bahwa kita dapat memberi skor. Jadi sumama yang setuju nanti kita beri skor 5, kemudian tidak setuju nanti kita beri skor 1. Ya, jadi biasanya Likert nanti kita nanti adalah mulai dari data kuantitatif nanti yang dikualitatifkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah skala Goodman. Pada skala ini nanti didapatkan jawaban yang tegas, ya tidak, benar salah, positif negatif, pernah tidak pernah. Dalam hal ini pada penelitian dengan menggunakan skala Goodman nanti bila ingin mendapat jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Jadi pada skala Goodman nanti kita nanti hanya menyediakan dua jawaban, yaitu antara iya atau tidak. Jadi ada jawaban benar dan jawaban yang salah. Jadi skala Goodman nanti selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dengan bentuk checklist. Ya, jadi dapat dicontohkan, pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? Jawaban nanti tidak pernah dan pernah. Jadi menurut Goodman nanti bahwa penskoran dari skala ini nanti hanya ada 1 dan 0. Jadi misalnya jawaban yang nanti dia yang positif nanti kita beri nilai 1 dan yang negatif nanti kita beri nilai 0. Yang selanjutnya yaitu berupa semantik diferensial, yaitu berupa skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial yang dikembangkan oleh Osgood. Pada skala ini nanti juga untuk mengukur sikap hanya berbentuk tidak checklist ataupun pilihan ganda, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya nanti sangat positif terletak di bagian kanan dan jawabannya negatif nanti dia terletak pada bagian kiri. Jadi semakin ke kanan nanti ya dia nanti adalah semakin positif, kemudian kalau nanti dia semakin kiri dia nanti semakin negatif. Jadi model dari semantik diferensial nanti ada dia berupa garis. Jadi kita tinggal melingkari ataupun men-checklist berdasarkan nilai kepositifannya atau nilai kenegatifannya ataupun nilai netral. Ya, jadi pada model skala ini nanti ya data nanti akan diperoleh adalah data interval, dan biasanya nanti skala ini nanti digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah rating skala atau skala rating, yaitu berdasarkan ketiga skala pengukuran ya, yang ketiga pengukuran yang di awal tadi, yaitu data nanti yang diperoleh nanti semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating skala nanti, yaitu berupa data mentah yang diperoleh berupa angka, kemudian nanti ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Oleh karena itu, pada skala rating nanti ini nanti dia lebih fleksibel, tetapi tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi nanti untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Sebenarnya nanti untuk mengukur status sosial ekonomi, kemudian kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, dan proses kegiatan yang lain-lain. Inilah contoh penggunaan jenis skala ini, yaitu beri kenyamanan ruang lobi kampus pada ini nama kampusnya Unicom ya, yaitu nanti diberi nilai 4 5 4 3 2 1 ya. Kemudian lain-lain bagaimana kebersihan parkirnya, kemudian bagaimana pelayanan kesehatan dan lain-lain ya. Itulah jenis-jenis macam dari skala pengukuran berdasarkan sikapnya ya. Jadi alur dalam proses penentuan apakah nanti dia data berupa variabel nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Jadi nanti kita bisa menggunakan alur seperti pada slide video ini. Yang pertama nanti adalah apakah data bisa diurutkan. Jadi nanti kalau tidak bisa nanti dia berupa nominal. Kemudian nanti kalau dia nanti data bisa diurutkan, jadi nanti adalah dia ordinal, interval maupun rasio. Ya. Selanjutnya yaitu apakah jarak antara data sama. Ya, jadi kalau tidak ada jarak nanti dia merupakan data ordinal. Kemudian apakah terdapat nilai 0 mutlak, jadi nanti adalah kalau tidak nanti adalah interval, kalau iya nanti ada berupa data ratio ya. Jadi alur-alur pengukuran variabel inilah yang biasanya digunakan untuk menentukan apakah nanti dia datanya berupa nominal, ordinal, interval maupun rasio ya. Inilah gambaran mengenai contoh penggunaan dari skala variabel nominal, ordinal, interval, dan ratio ya. Yang pertama yaitu mengenai kategori nominal ya, kemudian berupa yang kedua yaitu berupa numerik. Jadi kita nanti akan mengetahui bahwa nanti apakah nanti dia datanya numeral, kategorik maupun numerik ya. Jadi biasanya nanti kalau kategorik yaitu biasanya nanti dia akan mempunyai kategori variabel ya. Kemudian kalau variabel numerik nanti dia nanti tidak memiliki kategori variabel. Jadi dia nanti biasanya berupa interval apapun rasio dari data tersebut ya. Kemudian bagaimana kita nanti membedakan antara kategori nominal dan kategori ordinal ya. Jadi variabel kategori nominal nanti dia nanti akan memiliki tingkat derajat atau antar variabel yang sederajat. Kemudian kalau variabel kategori nanti ya, kategori ordinal nanti dia nanti akan memiliki tingkat derajat antar variabel yang bertingkat ya. Jadi seumpama nanti skala variabelnya nanti dia berupa nominal, dia nanti akan memiliki derajat kategori berupa dia sederajat. Kemudian dapat dicontohkan nanti dia adalah berupa variabel jenis kelamin. Jadi nanti dia akan memiliki kategori berupa laki-laki, perempuan. Boleh jadi nanti adalah dia jenis pekerjaan. Jadi nanti ada pegawai negeri sipil, kemudian ada petani, ada pedagang, dan lain-lain. Kemudian yang masuk yang kedua yaitu berupa data kategori ordinal. Dinamakan sebagai ordinal nanti karena dia nanti memiliki derajat yang bertingkat. Jadi contohnya nanti adalah tingkat pendidikan, itu berupa pendidikan rendah, sedang, dan tinggi.
Kemudian bagaimana menentukan data numerik berupa interval dan ratio? Ya, jadi variabel numerik interval nanti dilihat dari dia tidak memiliki nol alami. Ya, kemudian ini contohnya nanti adalah suhu badan. Kemudian untuk variabel numerik rasio, ya, biasanya nanti dia tidak memiliki nol alami. Jadi contoh nanti adalah dia berupa kadar gula darah. Ya, jadi itulah contoh-contoh penggunaan dari skala pengukuran dari variabel. Demikianlah penjelasan mengenai bagaimana skala pengukuran variabel. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa komen supaya nanti channel ini tetap berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.